Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikhu al-afham wa la tushbihu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun i'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan kalian mencegah daripada kemungkaran. Kalau seandainya ahli kitab itu beriman dan kalian beriman kepada Allah, dan kalau seandainya ahli kitab itu beriman kepada Allah, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, sebahagian daripada mereka beriman dan sebahagian yang lain adalah, kebanyakan mereka yang lain adalah orang-orang fasik. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan seluruh ahibati fillah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berada di luar dan kita menanyakan tentang orang Aceh, maka satu yang akan selalu diingat oleh orang non Aceh tentang orang Aceh itu atau tentang Aceh itu sendiri adalah tentang agama, tentang Islam, tentang syariat di Aceh. Itu yang mereka ingat dan itu yang mereka sebutkan di awal. Kemana saja kita tanya sama orang Aceh, siapa orang Aceh? Kalau memang mereka ingin menanggapi secara positif. Yang positifnya dari orang Aceh itu apa? Itu adalah agama mereka. Yang positifnya dari orang Aceh itu apa? Islam mereka. Yang positifnya dari orang Aceh itu apa? Adalah syariat mereka. Ada syariat Islam di Aceh. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin menyoroti sedikit tentang masalah ini di dalam kehidupan kita. Jadi syariat Islam itu, syariah itu sendiri adalah merupakan agama artinya. Jadi syariat Islam, agama Islam, syariat Allah itu agama Allah. Jadi segala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh Nabi kepada kita, itu adalah syariat. Itu adalah Islam. Lalu kita harus paham dalam perkembangannya kemudian makna syariat ini terjadi perubahan dalam persepsi kita. Terjadi perubahan dalam pemahaman kita, baik kita sadar atau kita tidak sadar. Jadi kalau hari ini kita bicara masalah syariat Islam, ya berarti orang mengatakan bahwa syariat Islam itu ada di Aceh. Siapa bilang syariat Islam ada di Aceh? Di mana saja umat Islam ada, ya syariat Islam berarti ada, walaupun bukan di Aceh. Ya. Di tempat orang Padang ada syariat Islam, ada syariat Islam di sana. Kemudian orang Jawa ada syariat Islam, selama ada orang Muslim di sana, mesti ada syariat Islam di sana. Karena itu agama Allah. Orang yang mengamalkan agama Allah, itu berarti mengamalkan syariat Islam. Nah, perubahan yang terjadi kemudian adalah orang memahami syariat ini dalam makna yang sempit. Mereka memahami bahwa dari dua sisi syariat ini, kita ketahui di dalam agama Islam itu ada masalah akidah, ada masalah fikih dan ibadah,
ada juga masalah akhlak di sana dan nilai. Nah, dalam masalah akidah kita memiliki kebebasan yang luar biasa di negeri ini untuk menyebarkan akidah kita, untuk kita mengamalkan akidah dan keyakinan kita. Orang Jawa tidak perlu kepada kanun syariat Islam untuk mereka menyebarkan dan untuk mempertahankan akidah mereka. Akidah bagian daripada syariat, bagian daripada agama. Itu tidak perlu kepada undang-undang khusus, tidak perlu. Siapapun boleh berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama Islam, dan berdiskusi untuk menyatakan bahwa akidahnya yang benar, akidahnya adalah benar adanya. Itu dilindungi secara undang-undang. Bahwa siapa saja boleh berkeyakinan, apalagi agama Islam ini. Dari seluruh pelosok tanah air, ya, boleh saja kita berkeyakinan akan iman dalam masalah iman, masalah etikat akidah, itu luar biasa, tidak ada masalah, dilindungi secara undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tertera jelas perlindungan terhadap akidah dan keyakinan ini. Jadi kita juga di Aceh tidak perlu kepada kanun untuk masalah kita menyebarkan dan mempertahankan undang-undang kita dan mempertahankan akidah kita. Nah, lalu kemudian dalam masalah fikih, masalah muamalat, masalah ibadah kita, ya. Di sini adalah masuk dalam ranah perbuatan. Ranah perbuatan ini masalah fikih, muamalat dan yang lain masalah ibadah juga. Ada di sana masalah ibadah yang kita lakukan jauh sebelum negara Indonesia ada, sudah kita lakukan. Apa itu? Ya seperti sholat kita, membayar zakat kita, pergi haji kita. Itu bagian daripada ibadah yang tidak terbatasi oleh undang-undang. Sebelum negara ini ada, itu sudah kita lakukan. Nah, kemudian masuk dalam masalah muamalah. Muamalah itu adalah tentang permasalahan yang berkenaan tentang masalah hubungan transaksi ekonomi dan yang lain-lain. Nah, di sini ada yang merupakan bagian yang perlu andil daripada negara. Perlu andil daripada negara untuk mewujudkan supaya muamalah Islamiyah terjadi. Persis seperti misalkan tentang masalah riba dan perbankan. Ini perlu kepada andil negara. Di sini perlu kepada kanun masalah syariat Islam. Yang dimana misalkan di Aceh mulai tahun ini bahwa tidak boleh ada lagi bank yang berstatus riba di Aceh. Kenapa? Karena ini Islam, karena di sini menerapkan syariat Islam. Syariat Islam dimaksud adalah dalam sisi muamalat. Dalam sisi muamalat. Sedangkan ini karena sudah ada kanun. Kalau tidak ada kanun gimana? Ya, mungkin tidak bisa. Karena sudah ada kanun disepakati secara undang-undang, maka bisa diterapkan. Di tempat lain tidak bisa. Karena apa? Karena undang-undang tidak membenarkan ada kanun yang mengatur tentang masalah ini. Khusus Aceh mengatur masalah ini. Tapi jangan kita pikir bahwa semua masalah agama itu perlu kepada kanun. Tidak. Tidak semua masalah agama perlu kepada kanun. Banyak masalah agama syariat Islam ini kita lakukan tidak perlu kepada kanun. Ya. Dan kita juga telah melakukan permasalahan masalah rumah tangga itu tidak perlu kepada kanun. Kita bisa melaksanakan masalah rumah tangga kita walau tidak ada kanun. Jadi janganlah sempit kita pahami bahwa syariat Islam itu yang sudah dikanunkan, yang sudah diundang-undangkan. Kalau enggak diundang-undangkan bukan syariat Islam. Itu salah. Syariat Islam ini luas. Yang kita boleh untuk melaksanakan, kita kerjakan sendiri. Agama Allah ini sangat banyak sekali tanpa perlu kepada andil negara, tanpa perlu kepada kanun. Tanpa menapik bahwa di sana ada masalah dalam kehidupan beragama kita, perlu kepada kanun, perlu kepada andil negara. Nah, penerapan syariat Islam di Aceh lebih dipahami dari sisi apa? Dari sisi perlunya kepada undang-undang dan kanun. Ini sempit sekali. Masalah perlu kepada kanun dalam masalah undang-undang, dalam masalah kehidupan beragama kita itu adalah sempit. Tidak banyak. Nampak saat ini seperti misalkan tidak boleh ada bank riba. Hancurlah bank riba di Aceh. Kenapa? Karena kanun sudah mengatur. Itu salah satu sisi. Sisi lain banyak yang kanun tidak mengatur, tapi kita bisa melakukannya sendiri.
Begitu juga dalam masalah akhlak. Masalah akhlak, apakah perlu kanun mengatur masalah akhlak seperti di Saudi Arabia berada di sana misalkan ada khusus departemen amar ma'ruf nahi mungkar yang menjaga masalah akhlak orang? Kita pikir tidak perlu. Masalah akhlak ini kita boleh mengajarkan siapa saja akhlak Islam, tidak ada yang melarang di sana. Enggak ada yang memasukkan kita dalam penjara gara-gara kita mengajak orang untuk ikhlas, untuk bersabar, untuk berbuat baik, ya, bertawakal kepada Allah. Akhlak itu terbuka lebar. Ini sisi syariat juga. Mengajak orang untuk berkelakuan baik, berakhlak baik, sisi syariat. Ini tidak perlu kepada kanun khusus. Kita boleh melakukannya. Maka dari sini yang kami sorot apa? Jadi yang Ustadz ingin sampaikan apa? Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kita di Aceh yang sudah dan orang sudah memahami tentang Aceh bahwa syariat Islam di Aceh bukan bermakna bahwa kanun syariat. Kalau ada kanun ada syariat, nggak ada kanun nggak ada syariat. Sebelum negara ini ada, sudah ada syariat Islam di Aceh diamalkan oleh orang Aceh. Cuma masalahnya sudah sempurna atau tidaknya itu adalah berproses. Maka ketika negara ini ada, negara NKRI ini ada, maka rakyat Aceh meminta bagaimana negara mendukung pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Ada hal yang perlu dukungan, ada hal yang langsung kita bisa laksanakan sendiri, banyak hal. Maka hari ini yang salah pada kita adalah pada saat nyo dah pegang panena awak WH hanabut lewenyo. Ya, WH sudah tidak ada lagi, syariat Islam sudah hilang. Karena apa? WH tidak bekerja. Saudaraku, bukan pada WH-nya syariat Islam. Kalau kita menggantungkan syariat Islam ini pada pemerintah, sangat kecil kemampuan pemerintah untuk berbuat. Kalau ada dana, WH bekerja. Enggak ada dana, WH stop, duduk mendam. Mereka akan bekerja dengan beroperasi kalau ada dana. Tidak ada dana, dia akan tidak bekerja. Syariat Islam itu bukan dilaksanakan oleh WH. Itu hanya salah satu sisi daripada peran pemerintah dalam mensukseskan syariat Islam. Jadi kalau begitu, peran penting dalam pelaksanaan syariat Islam itu di mana? Pemerintah hanya satu sisi saja, hanya beberapa sisi saja, dan kanun juga begitu. Tapi yang paling berperan penting penerapan syariat Islam di Aceh itu siapa? Masyarakat Aceh sendiri. Masyarakat Aceh sendiri, kalaupun nggak ada polisi, kalaupun nggak ada WH, masyarakat masih ada, syariat Islam masih tegak. Maka kami apresiasi, seperti contoh misalkan, seperti di Pantai Pelangi. Pantai Pelangi itu siapa? Masyarakat yang mencegah amar ma'ruf nahi mungkar di Sigli ini. Baru kemudian aparat turun, masyarakatnya duluan. Yang kalau seandainya masyarakatnya dia membiarkan ada ada kemungkaran di tempat itu, ya sudah. Jadi pelaksana syariat Islam itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, bukan pada dana pemerintah, itu pendukung. Napeng, hanapeng, hana. Apalagi saat ini dunia negara sedang bangkrut masalah Covid. Banyak proyek tidak terbayar. Kenapa? Tidak sanggup bayar. Lalu masalah syariat seperti apa? Begitu juga. Jangan gantungkan pelaksanaan syariat Islam ini pada pemerintah. Itu sisi yang kecil sekali. Justru syariat Islam yang paling penting dilakukan oleh pemerintah apa? Yang paling penting syariat Islam dilakukan oleh pemerintah, nyo yang bak jaro pemerintah, yang paling penting adalah kan cuma mengatur rakyat bak kedai kopi, tok wate maghrib. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah tata kelola pemerintahan yang adil dan jujur, transparan, tanpa korupsi. Itu yang paling penting. Itu syariat Islam yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah Aceh ingin melaksanakan syariat Islam, buktikan syariat Islam itu di kantor pemerintah. Itu peran penting pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam. Buktikan bahwa semua terjadi secara transparan, jujur. Tata kelola pemerintahan yang bersih, itu syariat Islam yang ada dalam genggaman pemerintah yang rakyat nggak bisa masuk di situ. Masalah kedai kopi tidak tutup, rakyat bisa bertindak. Kita kampung ini ada kanun kampung. Yang setelah 2006 di Aceh ini ada pengaturan kanun kampung yang diakui oleh pemerintah. Setiap kampung boleh buat kanun dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, di kedai kopi tempat kami ini sudah maghrib banyak orang main game. Kanun kampung bisa diaktifkan. Buat kanun kampung yang dengan kanun tersebut pemerintah nggak bisa masuk, nggak bisa bilang enggak.
kita masyarakat di kampung ini sudah sepakat bahawa dari maghrib sampai isya kejadian harus begini-begini. Malam Jumat masyarakat harus mengaji. Kanun kampung disepakati, polisi pun tidak bisa mengatakan tidak. Nyangka kanun kampung diakui oleh undang-undang. Kita bisa buat. Aktifkan kanun kampung kita untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh, itu terbuka lebar di situ. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar kita itu diakui oleh undang-undang kanun kampung. Mari buat kampung kita, apa yang harus kita buat? Ada masalah di kampung kita ini? Ya, ada masalah. Buat kanun kampung, duduk kita bermusyawarah bersama-sama. Sudah tertera butir-butir kanun kampung disepakati oleh masyarakat, undang-undang membackup, melindungi itu. Polisi akan melindungi, WH akan. Kenapa? Ini kanun kampung yang diakui. Amar ma'ruf nahi mungkar, penerapan syariat Islam di kampung tersebut. Maka dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, kita kapanpun akan ada orang yang berbuat maksiat. Ya, dimanapun akan ada orang yang berbuat maksiat. Bahkan pada masa Nabi SAW, ada orang yang melakukan zina pada masa Nabi, ada. Ada yang minum khamar pada masa Nabi, ada. Lalu pada masa Nabi ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat zina, na'udzubillah, ada orang yang meminum khamar. Cuma orang yang berbuat maksiat itu tidak luput daripada sanksi. Ini dia. Tidak luput daripada sanksi. Sehingga orang yang ingin berbuat maksiat pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu, kalau saya berbuat kena sanksi tidak. Jadi yang kita khawatirkan adalah bukan orang berbuat maksiat, tetapi setiap orang melakukan kejahatan tidak ada sanksi terhadap perbuatan mereka. Ini yang kita khawatirkan. Makanya perlu kepada kontrol sosial. Kontrol sosial lah yang paling kita butuhkan. Sehingga siapa saja main judi, mereka akan kena langsung. Siapa yang main judi, maka mereka akan kena sanksinya. Minum minuman keras, akan dapat sanksinya. Mereka main game judi online yang lain, dapat sanksinya. Tidak akan lolos. Itu yang penting. Kontrol sosial itu paling penting dalam kehidupan mengamalkan syariat Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan bahwa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Hendaklah kalian terus menjaga amar ma'ruf dan juga nahi mungkar secara bersama-sama. Lalu kemudian sampai ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anahlak wa fina salihun?" Ya Rasulullah, mungkinkah kita akan binasa dan hancur sedangkan kalau kita banyak orang baik-baik? Sama kami banyak orang-orang soleh, banyak wali-waliullah. Mungkinkah kita akan hancur? Kata Nabi, "Na'am, idza kathural khabath." Ya, bisa saja kalian hancur, bisa saja kalian akan dibinasakan oleh Allah. Idza kathural khabath, kalau seandainya kejahatan itu semakin merajalela. Kejahatan merajalela tanpa tandanya merupakan kontrol sosial tidak ada. Ada orang misalkan mau sewa rumah di sebuah kampung. Orang luar datang, sewa rumah di sebuah kampung. Orang kampung itu nggak mau tahu siapa orang tersebut, mau dibuat apa di rumahnya terserah dia, mau suka-suka dia buat terserah dia. Itu akan terjadi kejahatan. Kenapa? Kontrol sosial tidak ada. Begitulah akan terjadi kejahatan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka yang kita butuhkan kontrol bersama terhadap kejahatan itu. Kontrol bersama. Baik dah begah apa ni WH kai duduk kedoi lewenyo hanai pegat apa le. Mai draw no, ikamu panina kan WH. Jadi menyalahkannya, tapi tamita WH le baru tegakkan syariat Islam. Salah. Bukan begitu. Tapi kewajiban kita bersama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, cegah dan juga ubah dengan tanganmu, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Enggak mampu juga, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu juga, fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Dia membenci dan menjauhi daripada perbuatan tersebut. Rasulullah SAW dari hadis daripada Ibnu Mas'ud, riwayat daripada Imam Turmuzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Apa kata Nabi SAW? Inna awwala ma dakhala naqsun ala bani Israel annahu idza laqiya ar-rajulu ar-rajula fayaqulu ittaqillaha wada' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. Kata Nabi, awal mula kehancuran Bani Israel itu kapan? Nih, Nabi mengatakan, awal kehancuran Bani Israel itu kapan? Awal kehancuran Bani Israel itu adalah ketika seseorang berjumpa dengan kawannya, lalu dia berkata kepada kawannya,
biar jauhi daripada apa yang engkau buat ini. Karena dia melihat ada kawannya sedang melakukan perbuatan haram. Lalu dia bilang, ittaqillah, bertakwalah kamu pada Allah dan jauhi perbuatanmu ini karena perbuatannya tidak halal. Dia merespon, ada yang buat jahat, ada yang main game judi di depannya, dia tidak dia biarkan. Ittaqillah pada Allah. Ini haram, tidak boleh untuk kamu lakukan. Nah, setiap jumpa mereka respon. Thumma la yamna'uhu fil ghadi an yakuna akiluhu wa syaribuhu wa qa'iduhu. Tapi esok harinya kawan dia ini yang melakukan main judi misalkan ini, perbuatan haram ini, itu kemudian tidak menjadikan kawannya ini menghalangi dia untuk duduk bersama kawannya ini yang sedang main judi, ya, misalkan ya, untuk dia makan dan minum bersamanya dan duduk bersamanya. Kemarin dia bilang suruh kita jangan berbuat haram. Esoknya orang yang bilang itu duduk enteng saja dengan kawannya yang masih main judi itu. Udah biasa. Lusanya biasa lagi, udah nggak ada ngomong-ngomong lagi. Kata Nabi, inilah awal kehancuran Bani Israel dulu. Ketika awal jumpa lihat orang main atau berbuat haram, dia cegah. Esoknya dia diam, lusanya dia duduk sama-sama, nggak ada ngomong lagi. Uke jika biasa aja. Uke lam, ai lebih ramai awak main judi dengan tanya, tak iya mentang. Itulah awal kehancuran Bani Israel, kata Nabi SAW. Ketika ada orang yang berbuat jahat, pertama dicegah, setelah itu dibiarkan, setelah itu diterima. Makan minumlah bersama orang yang berbuat jahat dan berbuat haram itu. Begitu kehancuran Bani Israel, kata Nabi SAW. Kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yasna'un. Apa firman Allah? Tercelalah, terkutuklah Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa terkutuk Bani Israel? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka berbuat maksiat dan berbuat berlebihan. Artinya apa? Berbuat dosa yang berlebihan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah daripada kemungkaran yang mereka lakukan. Allah katakan terkutuk Bani Israel karena berbuat maksiat dan berlebihan berbuat maksiat. Dan apa? La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah daripada kemungkaran yang mereka lakukan. Bani Israel dikutuk karena tidak mencegah kemungkaran yang mereka lihat mereka lakukan bersama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini pelajaran bagi kita. Bahwa sesungguhnya penerapan syariat Islam, benteng terakhir itu masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi. Napeng fasilitas, hanapeng hana fasilitas. Tah pitan. Siapa dan? Maka jangan gantungkan pelaksanaan syariat Islam itu hanya semata-mata pada pemerintah. Tidak bisa. Syariat Islam itu sebelum ada pemerintah kita sudah melaksanakan syariat Islam. Memangnya tidak ada kawin dan nikah dengan halal sebelum ada negara ini? Ada. Kemudian pemerintah hanya memfasilitasi. Begitu juga masalah yang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tanggung jawab kita bersama adanya. Kemudian adalah kita tahu di pasar kita di Sigli, ada kejadian beberapa waktu lalu, orang bunuh diri. Karena apa? Masalah hutang dengan rentenir. Bahwa masyarakat kita yang pedagang kecil itu tersangkut dengan masalah rentenir. Ini masalah syariat Islam dalam masalah keuangan. Ini bagaimana akses memudahkan pinjaman yang halal yang baik bagi masyarakat kecil yang mereka bertahan hidup dengan dagangan mereka yang kecil. Yang memberikan solusi untuk ini siapa? Rentenir. Terus institusi halal, pemerintah, masyarakat buat apa? Tidak ada. Ini aib kita di Sigli. Masyarakat kita yang membutuhkan pada dana untuk bertahan hidup, jual sayur hanya 500.000 dalam satu hari modal mereka. Itu bertahan hidup dengan itu, mereka enggak dapat pinjaman dana halal, tapi harus pada dana yang haram. Mana orang yang mau berbuat secara untuk halal? Ini penerapan syariat Islam loh.
Penerapan syariat Islam untuk masyarakat kita, ini dana yang halal ada, maka kita berikan kepada mereka, lepas mereka daripada rentenir. Maka kami sampaikan bahwa sudah ada saudara kita yang sudah mulai masuk ke pasar Sigli untuk memberikan dana halal untuk membantu masyarakat kita di sini, pedagang-pedagang kecil, dan mereka butuh kepada sokongan dari banyak kita. Dan jamaah masjid juga kami akan mengajak untuk membantu saudara kita yang mereka sudah berbuat, sudah mulai masuk untuk menggantikan retenir yang haram yang menyebabkan celaka bagi masyarakat kita. Ini tanggungjawab kita dalam melaksanakan syariat Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bacut-bacut pun yang dia tanya pebut, baik pegah bahawa pemerintah mah hanang pegahnya hanang fikir tanya. Pemerintah trik tak bag fikir. Ton yo fikir ton ke belum tentu je pegat. Masyarakat hari ini kita fikir duduk bersama, lusa kita laksanakan. Bisa dengan kita bersama-sama. Maka pelaksanaan syariat Islam, benteng paling utama itu adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian di akhir daripada ini amanah kami juga adalah, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa jaga juga di dalam masalah ekonomi kita, ekonomi umat ini, saudara-saudara kita setelah masalah rentenir itu tadi, pedagang-pedagang besar juga, dalam masalah grosir, ya, jangan mempermudah bagi perusahaan luar untuk masuk ke tempat kita, yang mereka memang sudah kaya, kemudian mereka memperkaya diri di tempat kita. Masuk perusahaan-perusahaan grosir, tempat kelontong kita beli kebutuhan hari-hari. Hari ini sudah ada pilihan lain. Bukan cuma pilihan punya orang Sigli, punya orang Pidi, ada punya orang luar. Dan lebih mewah, lebih indah, lebih bagus nampaknya. Maka ini akan bersaing sekarang. Nanti kita akan beli kebutuhan minyak kita bukan pada orang Sigli lagi, tapi pada perusahaan dari luar. Dan ini kesalahan pemerintah memberikan keran untuk masalah ini. Kalau nanti ternyata akhirnya harus tutup toko-toko orang Sigli yang menjual minyak, minyak goreng, saka, gula itu semua, akhirnya belilah pada orang yang dari luar. Bagaimana nasib ekonomi kita sendiri? Ini kesalahan pemerintah dalam mengatur permasalahan ini. Pemerintah punya wewenang untuk tidak mudah membuka keran bagi pengusaha-pengusaha luar ataupun yang sifatnya adalah yang sudah kaya raya untuk cari untung. Bahkan mereka kadang nggak bayar zakat. Sedangkan rakyat kita di sini yang menjual minyak goreng, gula, kebutuhan hari-hari, mereka bayar zakat. Maka belilah pada orang-orang yang mereka membayar zakat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ustaz, tapi itu kan yang memberikan itu, kemudian yang bekerja kan orang kita juga. Orang kita juga yang bekerja, tapi perusahaan punya orang luar. Penjajah dulu masuk seperti itu juga. Memangnya Belanda masuk nggak ada yang memfasilitasi di sini. Kena orang bantu cik. Tapi mereka menjajah. Siapa yang bantu Belanda? Orang kita juga ada yang bantu. Begitu juga dalam masalah ekonomi kita, ya. Maka belanjalah, supportlah pada tetangga-tetangga kita, orang-orang kita di sekeliling kita yang mereka berjualan. Mungkin nggak ada promosi sama mereka, mungkin nggak ada lebih murah pada mereka, tapi itulah ekonomi kita. Kalau kaya mereka, laba mereka itu akan kembali kepada rakyat Sigli juga. Karena zakat wajib dikeluarkan untuk orang Sigli, nggak boleh keluar. Hasilkan di Sigli, keluarkan di Sigli. Itu untuk orang kita juga. Maka sedikit pakai iman, sedikit pakai akhlak, sedikit pakai norma Islam dalam kita berbelanja. Sokonglah belanja kita bersama-sama pada orang-orang yang memang mengeluarkan zakat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang perlu sama-sama kita untuk mengawasi dan sama-sama kita dukung. Dan sesungguhnya penerapan syariat Islam itu sekali lagi kembali kepada kita dan masyarakat dan kesadaran kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wal dhanbu la yunsa wad dayyanu la yamun. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin wansur ikhwanal muslimina fi Suriya wansur ikhwanal muslimina fi Libya wansur ikhwanal muslimina fi masyariqil ardi wa magharibaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih fasada qulubina. Allahumma aslih fasada qulubina waj'alna bi rahmatika ikhwana. Allahumma ja'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah. Allah